Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, gimana kabar kamu pagi ini? Baik ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan saja anak-anak semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti PJJ MTS Nahdlatul Muslimin ini dengan lancar. Nah, kali ini anak-anak kelas 7 semua pasti baru. Ada kemarin yang sudah mungkin kenal dengan saya, dan mungkin ada yang masih belum kenal. Untuk itu sebelum materi kita mulai, terlebih dahulu kita kenalan. Nanti Quran hadis di kelas 7 ini pengampunya saya, ya, nama Ali Imron. Nah, ini alamat saya jelas, mudah dijangkau, mudah ditemui, ya, RT 2 RW 1 Wates Undan Kudus. Nah, ini email saya dan WA saya, boleh dihubungi kapan saja, siap 24 jam untuk anak-anak, ya. Nah, sebelum kita masuki materi Quran hadis ini, maka anak-anak saya ajak dulu membaca surat Al-Fatihah sebagai pembuka di awal tahun ajaran ini. Mudah-mudahan dengan bacaan surat Al-Fatihah nanti anak-anak di dalam mencari ilmu di madrasah MTS Nahdlatul Muslim ini senantiasa mendapat bimbingan dan ridha Allah, petunjuk Allah, sehingga mendapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat dan menjadi anak yang soleh dan solihah. Alannya Al-Fatihah. Iya kan? Nah, anak-anak memasuki materi Quran hadis untuk kelas 7 ini kita bahas KD-nya dulu. KD yang akan kita bahas adalah KD 3.1, ya, memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Ini KD 3.1. Kemudian tujuan dari pembelajaran KD 3.1 ini, ya, setelah mengamati, mempelajari, mengeksplorasi, diharapkan nanti anak-anak mampu menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran dan hadis. Diharapkan anak-anak mampu membedakan fungsi kedua-duanya, dan diharapkan anak-anak dapat menerapkan Quran dan hadis dalam kehidupan. Yang terakhir, diharapkan anak-anak bisa mencintai Al-Quran dan hadis. Nah, ini fungsi dari pembelajaran tersebut. Sekarang materi pokoknya yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman umat manusia. Ini materi yang akan kita bahas. Yang pertama, anak-anak lihat pengertian Al-Quran. Nah, apa pengertian Al-Quran? Menurut tinjauan bahasa, ya, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan, ya, artinya bacaan. Kemudian mendapat tambahan al. Ini tambahan al menjadi Al-Quran. Nah, paham kok anak-anak, ya? Nah, pasti paham, cerdas kok. Nah, kemudian ditinjau dari segi istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat
yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril, yang ditulis di mushaf dengan lafal dan maknanya, serta membacanya adalah ibadah. Ini pengertian Al-Quran menurut istilah. Nah, pengertian tadi ini sudah sesuai dengan firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 193, yaitu yang berbunyi wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin, yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah, yang dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin atau malaikat Jibril. Nah, ini dalil yang menunjukkan pengertian Al-Quran menurut istilah. Paham anak-anak? Sekarang kita lanjutkan pada pengertian hadis. Hadis ini menurut tinjauan bahasa, ya, artinya banyak. Antara lain ada yang jadid, artinya baru. Nah, ada qorib, artinya dekat. Ada khobar, artinya berita. Ini hadis menurut tinjauan bahasa. Ya. Selanjutnya, kalau menurut tinjauan istilah, ya, hadis yaitu segala ucapan, perbuatan, takrir atau ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan hukum bagi umatnya. Nah, itulah hadis menurut istilah. Ucapan, perbuatan, takrir atau ketetapan Nabi, tapi yang berkenaan dengan hukum bagi umatnya. Nah, pada selanjutnya, fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran, ya, ini antara lain sebagai petunjuk hidup bagi manusia atau Al-Huda, dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 1. D. Sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut, dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 89. Lihat tekstnya ada. Terus C. Sebagai pembeda antara yang benar atau yang hak dan yang salah atau yang batil. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, itu bisa dilihat dekatnya. Sekarang kita masuk pada fungsi hadis. Fungsi hadis yaitu sebagai berikut. 1. Menguatkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Jadi hadis itu untuk menguatkan hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Contoh, perintah tentang menjauhi perkataan dusta dalam surat Al-Hajj ayat 30, yaitu yang berbunyi fajtanibur rijsa, artinya dan jauhlah perkataan dusta. Ayat tersebut ini dikuatkan dengan hadis ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qulna bala ya Rasulullah. Qala asyirku billah wa uququl walidain wa kana muttabi'an wa jalasa faqala ala wa qauluz zur muttafaqun alaih. Nah, artinya ingatlah, aku akan menjelaskan kepada sekalian tentang sebesar-besarnya dosa besar. Jawab kami para sahabat, baik ya Rasulullah.
beliau meneruskan sabdanya, syirik kepada Allah dosa besar, durhaka kepada orang tua dosa besar. Saat Rasulullah sedang bersandar, kemudian beliau duduk seraya bersabda, awas, jauhilah perkataan dusta. Nah, hadis ini menguatkan ayat tadi, fastanibu rijsa. Inilah fungsi hadis yang pertama, yaitu untuk menguatkan Al-Quran. Yang kedua, fungsi hadis memperjelas dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Ayat Al-Quran yang bersifat umum, ini contohnya bagaimana? Ini di surat Al-Maidah ayat 3. Lihat anak-anak. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinjir. Ini dirinci dengan hadis Nabi, ukhillat lana maitatani wadamani fa ammal maitatani al-khut wal jarad wa amad damani fal kabid wattiham. Rawahu Ibnu Majah. Nah, ini fungsi hadis, menjelaskan dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Kemudian yang ketiga, fungsi hadis adalah menerapkan hukum, aturan-aturan yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Jika masih ada hukum-hukum yang belum ada, belum ditemukan di Al-Quran, hadis ini akan menetapkan hukum tersebut. Contoh hadis Nabi yang berbunyi, aklu kullu dinabin minasibai haramun. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Hurairah. Artinya, makan setiap binatang buas yang bertaring adalah haram. Ini di Al-Quran tidak ada, tapi ditetapkan hukumnya di dalam hadis. Nah, itulah fungsi hadis. Kemudian bagaimana cara kita memfungsikan Quran dan hadis dalam kehidupan? Nah, Nana perhatikan lagi di sini. Cara memfungsikan Quran hadis dalam kehidupan. Ya, saya katakan menjadikan Quran hadis sebagai pedoman dalam kehidupan. Jadikan Quran hadis itu sebagai pedoman kita dalam kehidupan. Terus B, menjadikan Quran hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Terapkan Quran dan hadis tersebut dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Nah, terus C, menjadikan Quran hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Kita dalam hidup bermasyarakat harus menerapkan Quran dan hadis. Terus yang keempat atau D, menjadikan Quran hadis sebagai pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pun ini kita harus senantiasa menerapkan Quran dan hadis. Nah, kesimpulannya anak-anak dari uraian tadi, ya, lihat, Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam hendaknya satu, Quran dan hadis kita terapkan dalam kehidupan pribadi. Nah, dua, Quran dan hadis kita terapkan dalam kehidupan keluarga. Tiga, Quran dan hadis kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itulah anak-anak materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pertama kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diterima, akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat bagi anak semua. Nah, untuk itu mari pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Namun sebelumnya ingat, ya,
tugas yang ada di bawah itu tolong kerjakan dengan baik ya. Terus selesai kirim. Pak, nah mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.